Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Renungan firman Tuhan pada hari ini 12 Maret 2021 berdasarkan Almanak GKE tahun 2021 Efesus 1 ayat 7 hingga ayat 14. Tetapi kali ini firman Tuhan berdasarkan pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini manusia kadang memandang harta, benda, kekayaan, dan uang adalah segala-galanya. Karena dengan memiliki banyak uang, memiliki harta benda, maka ia akan dapat membeli apa saja sesuai dengan yang ia inginkan. Pernahkah saudara mendengar kisah seorang pria yang memberi banyak hadiah mahal kepada perempuan yang disukainya? Namun perempuan tersebut tetap menolak sang pria tersebut. Dari kisah tersebut bisa dikatakan bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Memang di dunia ini saudara-saudara, ternyata ada beberapa hal lain yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di antaranya, yang pertama adalah kehormatan. Mantan CEO Enron Kenneth Lai adalah seorang pria dengan banyak uang. Tapi keterlibatannya dalam skandal korporasi membuat ia menjadi tidak terhormat di mata orang-orang Amerika. Di sisi lain, Bunda Teresa yang hidup bersama orang-orang miskin dihormati banyak orang di dunia ini. Yang kedua, kebahagiaan. Uang juga tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang memang dapat membeli kebahagiaan untuk waktu singkat, seperti membeli pakaian bagus dan pergi liburan ke luar negeri. Namun manusia tidak akan pernah puas dengan kebahagiaan seperti itu, dan pasti ia akan selalu ingin lebih dan lebih. Dan yang ketiga, saudara-saudara, harga diri. Harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Uang bisa membuat orang kaya, tapi tidak dapat membuat orang merasa nyaman. Harga diri muncul karena Anda bangga dengan diri sendiri. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kekristenan, satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah penebusan atau karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Ketika Rasul Paulus mulai menulis tentang betapa agungnya rencana keselamatan Allah melalui Yesus, hatinya meluap dengan puji-pujian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Kematian Yesus di kayu salib merupakan harga tertinggi dan harga yang sangat mahal
yang bisa dibayarkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan hanya Yesus yang dapat membayar harga tersebut, karena Dia adalah Anak Allah yang sempurna. Terhadap anugerah mahal yang diberikan secara cuma-cuma itu, patutlah kita menanggapinya dengan memberikan puji-pujian yang meluap spontan dari hati kita dan tekad untuk mengikut Allah yang sudah menebus kita melalui Yesus Kristus. Ayat 13 dan ayat 14. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kekristenan penebusan hanya oleh darah Yesus Kristus setelah kematian Yesus di kayu salib, maka korban binatang sudah tidak dikenan Allah. Ibrani 10 ayat 5-6. Dan pengampunan dosa terjadi di mana kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat itu kita beroleh pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Jadi pengampunan dosa dalam kekristenan tidak ada batasan waktu atau bulan dan tahun tertentu. Sebab kalau ditentukan bulan dan tahun, kalau demikian, maka yang bertobat di luar bulan tersebut berarti harus menunggu bulan tertentu untuk mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, kita hidup bukan pada zaman dahulu ketika hukum Taurat Musa masih diberlakukan. Zaman itu kalau kita mau mendapatkan pengampunan dosa, maka harus mempersembahkan korban binatang kepada Allah. Tetapi syukur pada Allah dalam Yesus Kristus yang telah memberikan putranya Yesus Kristus untuk saya dan saudara. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini ingin mengingatkan kita bahwa karya Yesus Kristus di kayu salib adalah karya agung yang patut kita renungkan, patut kita hayati, terutama ketika kita memasuki minggu-minggu sengsara. Pada minggu-minggu ini, biarlah kita beroleh kekuatan, berkat, dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati melalui firman-Nya. Amin.